Niko. Levelnya Pak Niko ini kan sudah bukan intermediate, udah bukan basic lagi, udah advance lah ya. Nah, orang ketika sudah berada di advance, caranya mendapat rezekinya kan tentu berbeda dari yang basic. Yang basic itu butuh effort yang luar biasa, afirmasi harus diulang-ulang. Tapi saya yakin deh, ketika kemudian sudah di advance itu, kadang baru batin gitu aja, kadang terjadi. Bener Pak nggak sih? Jadi betul ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini Mas Indra, ya, kalau orang-orang saya dulu udah nggak kaget, karena semua udah tak ucapkan, semua udah tak cipta. Bahkan bisa tanya Mas Birtu itu, ibunya 7 tahun yang lalu ketemu saya dalam kondisi masih di bawah, penjaga toko emas, yang dia bilang kalau tanggal 15 sudah cari sambungan. Karena gajinya 10 koma, tanggal 10 udah koma maksudnya. Ya. Karena saya dampingi dan tahun 2018 dia masih itu emas itu, saya sudah mencipta. Saya katakan begini, oke kamu tetap di situ, besok toko emasnya saya beli dan kamu yang ngelola. Dan sekarang terjadi. Jadi dia masih simpen chattingnya itu. Jadi dia kalau baca chattingnya itu nangis. Jadi semua ini udah tak cipta. Ya, bahkan tadi batin aja, maka nanti di level di spiritual nanti ya, ada namanya cipta, rasa, karsa. Mencipta, merasakan, action. Ya, nah selama ini banyak orang menciptanya pada salah tadi kan, kemudian setelah itu latihan. Nanti kalau sudah di level yang lebih tinggi, cipta dadi, sabda dadi. Ya, cipta dadi, sabda dadi dan rasa dadi juga. Batin we dadi. Batin we tembus kalau orang kan itu. Oke. Baik Pak Niko, sebelum kita lanjutkan ngobrol tentang spiritualitas gitu ya. Kayaknya berbicara tentang penciptaan pribadinya Pak Niko ketika masih muda sampai sekarang gitu, itu penting untuk kita dengar gitu Pak. Gimana itu Pak? Jadi sebelum saya tahu ilmu tentang metafisika ya, sebelum saya mendalami dan masuk sebagai konsultan metafisika, ternyata saya sudah mempraktekkan. Ya, jadi saya tuh dari dulu tuh selalu berpikir bahwa selalu ada jawaban. Semesta itu selalu menyediakan jawaban. Jadi waktu saya lulus sekolah, ya, saya tuh pengen punya mobil Mas Indra. Nah saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku pengen mobil Tuhan gitu. Nah yang saya lakukan dengan mengucapkan tadi, saya selalu membayangkan ketika saya naik kendaraan umum atau saya sedang naik motor, saya selalu membayangkan nyetir mobil saya sendiri. Akhirnya dalam perjalanan, ya saya dapat hadiah dari bos saya dapat mobil dari bos saya. Tanpa beli? Tanpa beli. Ya. Nah kenapa tanpa beli? Karena saya menciptanya sudah pas tadi. Karena saya ngomong, Tuhan aku pengen mobil. Caranya saya selalu serahkan ke semesta. Jadi saya nggak pernah mendikte semesta. Yang penting saya tadi pengen mobil. Nah lain lagi kalau saya bilangnya Tuhan aku pengen beli mobil, nah saya harus keluar uang kan gitu. Nah, makanya cara nggak usah dipikir. Itu latihan, artinya perlu latihan gitu kan. Karena cara itu wilayahnya semesta, wilayahnya Tuhan. Yang penting kita mengajukan, kayak kita milih katalog, kita mengajukan katalog. Ya, Tuhan tadi ibaratnya semesta ini berkelimpahan, banyak katalog di situ, tinggal apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi saya dapat mobil pertama dikasih orang ya, yang ngasih bos saya. Nah, sayangnya waktu saya kan bangga itu ya, bangga senang gitu kan. Nah, saya cerita ke banyak orang, ke teman-teman, ke saudara kan itu kan. Jawaban teman-teman saya sama saudara itu nganyel ke. Ya lumrah wae kan itu kan. Sungai bosmu kok kan gitu. Nah, ternyata itu membuat saya agak nggak terima gitu loh. Ya udah saya lapor Tuhan akhirnya. Tuhan, kok belum Tuhan? Kok teman saya, saudara saya menganggap ini hal yang biasa. Tuhan, aku mau mobil lagi. Yang tidak ada hubungannya dengan siapapun. Nah, ditanya sama bapaknya, Dek naik apa tadi? Waktu kami naik bis. Bapaknya tuh dulu gini, ini bapak mobil aja. Kami menolak, karena takut, kami berpikir dipinjami kan gitu kan. Udah Pak, kami naik bis aja nanti kembalikannya repot. Nah, si bapak bilang, enggak dibawa aja Dek. Ya, gitu. Nah, saya punya mobil yang kedua dikasih orang yang hari itu
itu baru kenal logika yang paling kuat, logikanya. Kalau kamu memandangkan logikamu, kamu nggak akan pernah ketemu keajaiban dalam hidupmu. Karena namanya keajaiban pasti di luar logika. Maka tanggalkan logikamu. Nanti kalau masuk wilayah spiritual, itu lambangnya sujud. Tidak ada orang yang pernah menjadi kaya. Buktinya apa yang mereka katakan? Pak, ustaz rewang ngirit-ngirit loh Pak, dan dia tetap kurang. Iya. Gak ada orang hebat menjadi kaya. Brah tambah luweh gitu. Iya. Karena hukumnya gini, siapa menebar harta, dia akan semakin kaya. Tetapi siapa menghemat secara luar biasa, dia akan selalu kekurangan. Nah, seringkali banyak orang tidak berani berharap, banyak orang memasang limit di dalam logikanya, ya, menganggap tidak mungkin. Ketika dirimu mengatakan tidak mungkin, keajaiban tidak akan pernah terjadi. Ya, di dunia ini selalu dipenuhi dengan kemungkinan. Tapi seringkali banyak orang mengatakan, wah tidak mungkin. Bahkan ada yang mengatakan apa? Wah tidak masuk akal. Ingat-ingat, bukannya nggak masuk akal, tapi akalmu yang belum masuk. Ya, belum nyampe. Maka jangan sering katakan tidak masuk akal. Jangan katakan tidak mungkin. Karena semesta selalu dipenuhi dengan kemungkinan. Ya, bukannya nggak masuk akal, tapi akal kita yang belum di-upgrade. Kita memasang limit. Jebol limit itu semua. Karena limit, batasan dijebol, kelimpahan pasti terjadi. Karena Tuhan telah sediakan itu. Nah, akhirnya yang kedua, ya teman-teman, ya saya waktu itu kejadiannya di Jogja, ada satu keluarga ya tersebut ya, jadi anaknya sedang mengalami tanda kutip gangguan mental. Ketika dibawa berobat itu ngamuk, ya ada bawa ke rumah sakit besar di Jogja, kacanya dipecahi. Kemudian setiap ada orang yang datang mau menyembuhkan, dia memberontak, ngamuk. Nah, jiwa muda saya, karena waktu saya masih muda itu, masih usia 24 ya waktu itu ya. Nah, saya tertantang. Kemudian sekarang saya mempraktekkan ilmu tadi, ilmu yang sudah saya pelajari. Saya datang ke keluarga tadi. Ketika saya datang melihat pemuda tadi, ada bisikan dalam hati saya. Oh, orang ini kurang kasih sayang, kurang sentuhan kasih. Akhirnya saya dekati, saya peluk. Saya peluk, nggak ada pemberontakan. Dia nangis hampir setengah jam. Ketika udah nangis setengah jam, akhirnya selesai dan mau duduk di ruang keluarga, dia cerita. Dia seperti mengeluh karena orang tuanya tidak memperhatikan, karena sibuk ya, semua pengusaha. Nah, akhirnya anak itu ketika ngobrol mau kuliah lagi, ya, kembali normal lah gitu kan. Kemudian itu saya pamit ya, kami dengan rombongan pamit. Nah, ditanya sama bapaknya, "Dek, naik apa tadi?" Waktu kami naik bis. Bapaknya itu celuk gini, "Ini bawa mobil aja." Kami menolak karena takut, kami berpikir dipinjami kan gitu kan. Iya. Udah Pak, kami naik bis aja, nanti kembalikannya repot. Nah, si bapak bilang, "Enggak, dibawa aja Dek." Ya, gitu. Nah, saya punya mobil yang kedua, dikasih orang yang hari itu baru kenal. Ya, nah disitulah baru ketika saya cerita ke teman, ke saudara, baru mereka bilang wow. Wow, nah, gitu ya. Baru bilang wow ya. Nah, kadang Tuhan itu pengen melalui kita ya, menciptakan keajaiban. Dari situ saya bisa mengenalkan banyak orang, ini loh Tuhan. Tuhan yang tidak ada batasan. Tuhan yang ternyata telah menyediakan apapun yang kita perlukan. Samudra kelimpahan Tuhan ya tidak pernah kehabisan untuk memenuhi semua makhluk ciptaannya. Ya, Mas Indra dulu pernah dapat pelajaran nggak bahwa dikatakan ya cadangan minyak mentah kita tinggal untuk sekian tahun. Tapi tiba-tiba ditemukan sumur baru. Iya, betul. Artinya apa? Tuhan semesta tidak pernah kekurangan. Infinity. Nah, seringkali limit kita ini loh yang kita memasang batasan-batasan yang buat keterpurukan ya karena batasan-batasan yang kita pasang tadi. Ya, bersama ngaji Rasul, ingat-ingat Tuhan menyediakan kelimpahan, samudra kelimpahannya tidak pernah terbatas dan pasti semua tercukupi.